Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Apriani dengan NIM 09031281924 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Pada video ini saya akan menjelaskan kontribusi saya kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Berikut video edukasi yang telah saya buat. Video ini akan menjelaskan kontribusi kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan dan mengurangi digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sebelumnya, apa itu digital divide dan knowledge divide? Yang pertama, saya akan menjelaskan digital divide. Digital divide merupakan sebuah bentuk dan kondisi kesenjangan atau gap di antara masyarakat yang memiliki akses secara fisik ke dalam teknologi-teknologi digital dengan masyarakat yang tidak memiliki akses sama sekali maupun akses terbatas ke dalam teknologi-teknologi digital tersebut. Rendahnya angka kepemilikan dan penggunaan teknologi di masyarakat rural atau pedesaan merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat rural memiliki tingkat kesenjangan digital yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat urban atau masyarakat perkotaan. Selanjutnya, hubungan antara digital divide dan knowledge divide. Digital divide menciptakan suatu kondisi di mana terjadi kesenjangan digital antara suatu individu atau masyarakat dalam memperoleh akses dan layanan teknologi informasi. Digital divide menimbulkan digital inequality, yaitu suatu kondisi di mana individu atau masyarakat mengalami gagal teknologi, sehingga masyarakat tidak mampu menggunakan teknologi dan informasi dengan baik untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini memicu terjadinya knowledge divide, yaitu kondisi di mana masyarakat atau individu mengalami kesulitan untuk mengakses serta berbagi informasi dan pengetahuan. Berikut ini faktor-faktor penyebab digital divide. Yang pertama, penyediaan infrastruktur yang belum merata. Infrastruktur dalam hal ini meliputi ketersediaan sarana akses berupa transportasi, air, listrik, dan internet. Adanya infrastruktur yang memadai akan memudahkan dalam proses penyediaan sarana dan fasilitas informasi digital. Yang kedua, pembangunan yang belum merata. Kurangnya pemerataan pembangunan di Indonesia yang terjadi di antara wilayah desa dan kota besar dapat menyebabkan terjadinya digital divide. Yang ketiga, kurangnya kerjasama pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademis. Faktor ini disebabkan oleh masih kurangnya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masyarakat setempat, swasta, dan para akademisi dalam bahu-membahu menghapus digital divide. Yang keempat, kurangnya kepedulian masyarakat. Banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kepedulian, baik kepada sesama, kepada lingkungan sekitar, bahkan kepada diri sendiri. Contohnya, aparat pemerintah di lingkungan desa atau wilayah pelosok yang tidak memiliki inisiatif untuk memulai proses mencerdaskan masyarakatnya. Faktor yang kelima, yaitu perbedaan pola hidup masyarakat. Pada umumnya, pola hidup masyarakat kota dan negara-negara maju sudah terbiasa untuk memanfaatkan komputer dalam kehidupan sehari-hari, dan berbeda dengan kehidupan masyarakat desa yang belum terbiasa dalam menggunakan komputer. Yang keenam, regulasi yang berbeda pada setiap daerah. Beberapa pemerintah daerah menerapkan regulasi yang berbeda-beda terkait dengan sosialisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam menghapus digital divide. Dampak yang ditimbulkan dari adanya digital divide antara lain: 1. Teknis. Tidak meratanya akses internet pada suatu daerah akan menghambat masyarakat dalam memperoleh akses pengetahuan dan informasi melalui internet. 2. Otonomi.
ketidaksetaraan otonomi yang mencakup kebijakan dari pemerintah, baik di suatu daerah maupun negara setempat. 3. Keterampilan. Tidak meratanya kesempatan setiap masyarakat untuk berbagi pengetahuan, mengakses informasi, dan melakukan penelitian. 4. Tujuan. Hal terkait ketidakmerataan yang memicu terjadinya digital inequality sebagai dampak dari digital divide adalah tujuan dari individu bersangkutan di dalam mempelajari dan menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai knowledge divide. Knowledge divide merupakan kesenjangan pengetahuan yang dimaksudkan sebagai bentuk kesenjangan dalam memperoleh dan berbagi pengetahuan. Berikut ini faktor-faktor penyebab terjadinya knowledge divide. Tidak meratanya akses internet, pola pikir dan kebiasaan masyarakat, biaya hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat, kebijakan pemerintah setempat, tidak meratanya infrastruktur dan bangunan, minat baca tulis dan berbagai pengetahuan yang kurang pada masyarakat. Setelah mengetahui apa itu digital divide dan knowledge divide, tentunya kita menyadari bahwa kedua hal tersebut tidak baik dan memiliki banyak dampak negatif kepada masyarakat. Sehingga peran masyarakat dalam mengurangi digital divide dan knowledge divide sangatlah penting. Berikut ini kontribusi saya kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan dan mengurangi digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang pertama, melakukan sosialisasi atau proses pembelajaran kepada masyarakat. Sosialisasi dan pembelajaran dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat menangani, menerima, menilai, memutuskan, dan memilih informasi yang tersedia. Penyiapan kondisi psikologis bagi masyarakat untuk menerima, menilai, memutuskan, dan memilih informasi bagi diri mereka sendiri akan lebih efektif dan mendewasakan masyarakat untuk bisa mengelola dan memanfaatkan informasi dengan baik. Kegunaan dari teknologi informasi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri, misalnya untuk mencari pekerjaan, mencari informasi, dan melakukan kegiatan kewirausahaan. Kedua, memberikan pembelajaran bahasa asing. Memberikan pembelajaran bahasa asing terutama bahasa Inggris kepada masyarakat dikarenakan konten dan informasi yang ada di dunia internet umumnya terdiri dari berbagai ragam bahasa negara yang ada di seluruh dunia. Kontribusi ini dapat memudahkan masyarakat dalam memahami teknologi dan informasi pada dunia internet yang umumnya berbahasa asing, sehingga dapat mengatasi faktor kendala bahasa yang menjadi penyebab digital divide dan knowledge divide. Ketiga, menanamkan pola pikir masyarakat. Menanamkan pola pikir masyarakat akan pentingnya teknologi, informasi, dan pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas kerja masyarakat di berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat mengoptimalkan kegunaan dari teknologi dan informasi. Keempat, menyediakan akses Wi-Fi atau hotspot portable. Kontribusi dalam membantu masyarakat yang kesulitan dalam mengakses jaringan internet dengan menyediakan akses Wi-Fi atau hotspot portable, agar masyarakat dapat mencari informasi yang dibutuhkan dan mengurangi kendala masyarakat dalam mencari dan mengakses informasi. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.